Ibu yakin tabungannya ada isinya. Ini bukan tempat minta-minta loh. Tadi saya bilang mau tarik 1 juta, tapi sekarang saya berubah pikiran. Sekarang saya ingin tarik semua tabungan saya di sini. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Panas matahari siang itu begitu menyengat, membakar kulit siapapun yang berdiri terlalu lama di bawahnya. Di trotoar depan sebuah bank besar di tengah kota, seorang wanita muda tampak berdiri dengan wajah penuh harap. Rambutnya kusut, bajunya lusuh dan compang-camping, dan kedua kakinya hanya dilindungi sandal jepit yang hampir putus. Di gendongannya, seorang anak laki-laki kecil berusia 5 tahun terbaring lemah. Tubuhnya demam dan sesekali menggigil meski matahari begitu terik. Namanya Rina. Usianya baru 30 tahun, namun wajahnya tampak lebih tua dari usianya karena kerasnya hidup. Ia adalah seorang janda yang sejak 2 tahun terakhir tinggal berpindah-pindah, mengais rezeki dari menjual tisu di lampu merah dan memulung barang bekas. Suaminya meninggal dalam kecelakaan saat hendak menolong orang lain, meninggalkan Rina dan anak semata wayangnya, Ruli, tanpa harta, tanpa tempat tinggal, hanya warisan kenangan dan satu rekening bank yang bahkan belum pernah disentuh. Hari ini, dengan langkah gontai dan tubuh lelah, Rina berdiri di depan pintu kaca megah bank itu. Tangannya berkeringat memegang buku tabungan berdebu dan KTP yang sudah hampir rusak. Harapannya sederhana, menarik uang 1 juta rupiah untuk membawa Ruli ke puskesmas. Bocah itu sudah 2 hari demam tinggi, tak mau makan, dan bibirnya mulai membiru. Rina tahu waktunya tak banyak. Namun sejak tadi, ia hanya berdiri di depan, ragu untuk masuk. Bukan karena takut pada mesin-mesin modern di dalam sana, tapi karena ia tahu, begitu dirinya masuk, semua mata akan tertuju padanya. Dengan jijik, dengan curiga, dengan hinaan. Langkah kaki Rina terdengar pelan saat ia melangkah masuk ke dalam ruangan bank yang megah. Pendingin udara langsung menyergap tubuhnya yang berkeringat setelah lama berdiri di bawah terik matahari. Tapi hawa dingin itu tak mampu mengalahkan dinginnya tatapan manusia di sekitarnya. Begitu pintu kaca otomatis terbuka dan Rina melangkah masuk sambil menggendong Ruli yang masih lemah di pelukannya, semua mata langsung tertuju padanya. Suasana yang tadinya tenang mendadak dipenuhi bisik-bisik dan pandangan jijik. Siapa tuh? Gembel bawa anak masuk ke sini. Astaga, nggak salah tempat tuh? Ini bank, bukan tempat minta-minta. Bajunya robek, bawa anak lagi. Kasihan sih, tapi ya bikin risih. Rina mendengarnya. Setiap kata, setiap bisikan, setiap tawa kecil yang ditahan-tahan, semua seperti belati yang menusuk telinganya satu persatu. Tapi ia menggigit bibirnya, menahan diri. Dia tak peduli. Yang penting, Ruli bisa diselamatkan. Ia maju perlahan menuju loket teller. Di depannya ada antrean 3 orang, tapi tidak satu pun yang bersedia mempersilakan Rina lebih dulu, meski Ruli di pelukannya terlihat menggigil. Sebaliknya, ada seorang ibu muda yang justru melangkah menjauh dari Rina. Duh bau. Ampun deh, bank segede ini tapi nggak bisa jaga lingkungannya. Keluh si ibu dengan suara yang cukup keras. Rina pura-pura tidak dengar. Ia menunduk, mencium dahi Ruli yang basah oleh keringat. Wajah anaknya tampak pucat, napasnya berat. Tak lama kemudian, giliran Rina tiba di hadapan seorang teller muda berwajah cantik dengan riasan tebal dan ekspresi ketus. Tanpa senyum, wanita itu menatap Rina dari ujung kaki ke kepala. Ada keperluan apa? Tanyanya kaku. Saya mau tarik uang dari rekening saya, Bu. Kata Rina pelan sambil mengeluarkan buku tabungan dan KTP dari tas lusuhnya. Teller itu mengambilnya dengan malas. Ia memelototi data Rina, lalu memandangi wajah Rina lagi, kali ini dengan tatapan penuh curiga. Serius nih? Ibu ini nasabah? Tanyanya setengah tertawa. Ya, saya memang kelihatan seperti ini, tapi saya tidak bohong, Bu. Saya hanya butuh uang 1 juta saja. Anak saya sakit. Tolong, cepat ya. Ucap Rina dengan suara bergetar. Mencoba tegar meski hatinya sudah koyak.
Teller itu tak langsung menjawab. Ia malah tertawa kecil, lalu berseru pelan sambil menoleh ke teller di sebelahnya. "Bank ini tempat orang kaya, bukan tempat minta-minta." Seketika teller lain ikut tertawa. Suasana ban menjadi semacam panggung ejekan. Rina berdiri kaku, malu, sedih, dan marah jadi satu. Tapi ia tak bisa marah. Ia harus tetap kuat demi Ruli. Ia menarik napas panjang, lalu berkata tegas. "Saya hanya ingin mengambil uang saya sendiri. Saya tidak mengemis." Teller itu mendengus. "Oh, tapi jangan ganggu yang lain. Duduk di pojok sana. Nanti saya proses. Tapi saya tidak janji kalau rekening ibu masih aktif. Siapa tahu isinya udah habis, Bu." Rina berjalan ke pojok ruangan. Duduk di kursi tunggu sambil memeluk erat Ruli yang mulai mengigau. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Dia sudah terlalu sering dilecehkan karena penampilan. Tapi kali ini, hatinya benar-benar luka. Beberapa anak muda yang duduk di seberang malah mengangkat ponsel dan mulai merekamnya diam-diam. Salah satu dari mereka tertawa sambil berbisik. "Kita upload ke TikTok ya. Gembel salah masuk bank. Bisa viral ini." Rina menutup wajah Ruli dengan kain selimut kecilnya. Ia memeluk tubuh kecil itu seerat mungkin, seolah mencoba melindunginya dari semua kejahatan dunia, dari semua hinaan yang tak berperasaan. Dalam hati, ia berkata lirih, "Ya Allah, sabarkan aku. Aku hanya ingin anakku sembuh. Kenapa dunia begitu kejam pada orang seperti kami?" Tanpa mereka tahu, wanita yang mereka hina dan ejek hari ini adalah wanita yang akan membuat mereka diam 1000 bahasa. Dan semua baru akan dimulai. Rina duduk di kursi tunggu paling pojok dengan tubuh lemas dan lutut gemetar. Peluh bercampur debu menempel di wajah dan tangannya. Di pangkuannya, Ruli menggeliat kecil. Napasnya berat dan tersendat-sendat. Wajah anak itu memucat. Bibirnya semakin membiru. Dan matanya sudah tak bisa terbuka sempurna. "Ruli, tunggu sebentar lagi ya, Nak. Ibu janji, sebentar lagi kita ke dokter," bisik Rina lirih, membelai pelan rambut anaknya. Beberapa menit kemudian, teller yang tadi mengejeknya kembali muncul dari balik kaca loket. Dengan wajah datar, ia memanggil, "Bu Rina, silakan ke sini sebentar." Rina segera berdiri dan berjalan tertatih ke loket sambil tetap menggendong Ruli. Sesampainya di depan loket, ia berdiri tegak. Meski tubuhnya nyaris tak kuat menahan beban anaknya yang sakit, dan beban rasa malu yang menghimpit. "Bagaimana, Bu? Bisa diproses?" tanya Rina lembut. Penuh harap, teller itu menatap layar komputernya sebentar, lalu berkata dengan nada tinggi, "Rekening ibu sudah tidak aktif selama bertahun-tahun. Jadi sistem perlu waktu mengecek data. Bisa lama. Sabar saja ya. Lagi pula, ibu yakin punya saldo?" Rina mengangguk. "Saya yakin, Bu. Ini peninggalan dari suami saya sebelum meninggal. Saya belum pernah mengambil sepeser pun. Tolonglah, saya hanya butuh 1 juta rupiah saja. Anak saya sedang sakit. Lihatlah dia. Tolong, Bu." Suara Rina mulai gemetar. Ia merapatkan tubuhnya ke kaca loket. Air matanya mulai menetes satu persatu. "Saya mohon, prosesnya dipercepat, Bu. Saya tidak minta bantuan. Saya tidak minta belas kasihan. Saya hanya ingin mengambil uang saya sendiri. Untuk anak saya. Tolong." Teller itu menoleh ke arah supervisor di belakangnya dan tampak berdiskusi singkat. Supervisor hanya mengangkat bahu, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa menoleh. Teller itu kemudian berkata, "Prosedur tetap prosedur, Bu. Kalau datanya belum terbaca, ya kami nggak bisa bantu. Tunggu aja, atau balik besok. Kami bukan rumah sakit." "Tapi saya..." "Kalau ibu keberatan, silakan ke bank pusat saja. Di sini kami tidak bisa bantu. Jangan bikin heboh juga ya, Bu. Ini ruang publik." Rina terdiam. Ia menelan semua ucapan kasar itu, meski seperti duri yang merobek hati. Beberapa nasabah di antrian belakang mulai terlihat tak sabar. "Cepat dong. Saya buru-buru."
Ngapain juga diladenin lama? Orang kayak gitu pasti nipu. Rina membalikan badan perlahan, menahan tangisnya agar tidak pecah di depan umum. Tapi suara hatinya berteriak. Dunia ini begitu kejam. Mengapa tak ada satupun yang punya belas kasihan? Ia kembali duduk. Ruli kini menggigil hebat, dan mulai meracau tidak jelas. Air. Ibu pusing. Dengan panik, Rina menyuapkan air terakhir dari botol plastik usangnya. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Ia tahu waktu Ruli tak banyak. Ia berdiri lagi, menghampiri petugas informasi, mencoba sekali lagi. Pak, Bu, tolonglah. Anak saya bisa mati kalau tidak segera ditangani. Tolong bantu saya tarik uang saya sekarang. Saya tidak minta belas kasihan. Saya hanya ingin hak saya. Saya mohon. Petugas hanya menjawab, "Silakan duduk, Bu. Jangan memaksa. Ini bukan caranya. Kami akan panggil jika sudah bisa diproses." Rina mengangguk pasrah, tapi hatinya menangis. Ia kembali duduk. Kali ini tak mampu menahan air matanya. Ia menangis dalam diam. Hanya isak tertahan yang terdengar. Orang-orang masih memandang sinis. Tapi tak ada satupun yang menghampirinya. Tak ada satupun yang berkata, "Ibu butuh bantuan." Atau sekadar, "Apa yang bisa saya bantu?" Di sudut bank mewah itu, seorang ibu dan anaknya duduk dalam kehancuran. Dunia seolah menutup mata dan telinga. Namun mereka tak tahu bahwa sebentar lagi, wanita yang mereka remehkan ini akan membuat seluruh dunia terdiam. Waktu terasa begitu lambat bagi Rina. Setiap detik di ruang tunggu ban itu seperti menambah berat beban di dadanya. Suara ketukan keyboard teller, percakapan ringan antar nasabah, dan dentingan mesin antrean hanya menjadi latar suara yang menyesakan. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Tak ada yang peduli pada seorang wanita lusuh yang memeluk anaknya dengan penuh kecemasan. Ruli, bocah 5 tahun yang sejak tadi terlelap dalam demam, kini mulai merintih. Tubuhnya menggigil semakin hebat, bibirnya membiru, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ibu, dingin. Ibu?" Lirih Ruli dengan suara nyaris tak terdengar. Rina panik. Ia segera membuka jaket lusuhnya dan membungkus tubuh Ruli. Ia peluk anak itu erat-erat, mencoba memberi kehangatan meski tubuhnya sendiri menggigil karena AC di ruangan itu. "Ruli, bertahan ya. Nak, sebentar lagi. Ibu mohon, jangan tidur terus. Buka matamu, Nak," bisik Rina sambil menangis. Ia mengangkat wajahnya, melihat sekeliling. Suaranya mulai meninggi, penuh putus asa. "Tolong, ada yang bisa bantu saya? Anak saya sakit. Saya hanya butuh uang saya sendiri untuk berobat. Tolonglah." Namun semua orang hanya menoleh sekilas lalu kembali sibuk. Tak satu pun yang bangkit. Tak satu pun yang menghampiri. Beberapa malah memalingkan wajah, seolah takut tertular kemiskinan. Seorang wanita sosialita, mengenakan pakaian mahal dan tas bermerek yang mencolok, melirik Rina dengan wajah jijik. Ia berdiri dari kursinya, lalu menutup hidungnya dengan tisu wangi. "Bau! Astaga! Ini bank, bukan tempat panti. Mana satpamnya? Usir saja dia." Rina menoleh ke arah wanita itu. Matanya sembab, bibirnya bergetar. "Saya mohon, Bu, anak saya sedang sekarat." Wanita itu hanya mendengus, melirik ke atas seolah sedang melihat sampah di hadapannya. "Kalau mau minta bantuan, jangan ke sini. Ganggu suasana saja. Parah betul," katanya keras-keras agar semua orang mendengar. Rina merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Ia terduduk kembali, memeluk Ruli yang kini tak lagi bergerak seperti tadi. Dadanya naik turun dengan susah payah. Sesekali tubuh kecil itu tersentak, seperti menahan sakit yang luar biasa. "Ibu, ibu jangan nangis. Ruli nggak apa-apa," gumam Ruli pelan, sebelum kembali terdiam lemas. Air mata Rina tumpah semakin deras. Ia berlutut di lantai bank, memeluk tubuh Ruli erat-erat. "Ya Allah, jangan ambil anakku. Tolong, siapapun, tolong bantu saya." Namun yang terdengar hanya bisik-bisik sinis. "Drama.
Kalau memang miskin, jangan punya anak. Kasihan sih. Tapi kok ya nyusahin orang. Rina merasakan penghinaan itu seperti cambuk di punggungnya. Tapi lebih dari itu, rasa takut kehilangan Ruli lebih menyesakkan. Ia mencium kening anaknya yang panas, lalu menatap kosong ke arah teller. Teller yang tadi mencibirnya hanya pura-pura sibuk di depan komputer. Satpam yang bertugas hanya berdiri kaku, seolah tak melihat apa-apa. Dalam hati, Rina menjerit, "Ya Allah, hanya 1 juta, demi anakku. Kenapa tak seorang pun yang bisa melihat kami sebagai manusia?" Hingga akhirnya, tubuh Rina goyah. Ia hampir terjatuh, tapi tetap memeluk erat anaknya. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menyerahkan segalanya pada takdir, pada Tuhan, pada keajaiban yang entah datang dari mana. Dan di saat itulah, sesuatu yang tak terduga sedang dalam perjalanan menuju mereka. Sebuah pesan, sebuah kejutan, sebuah jawaban dari langit. Namun Rina belum tahu bahwa saat air matanya tumpah untuk yang terakhir kalinya di ruangan itu, nasibnya dan Ruli akan berubah selamanya. Rina sudah tak sanggup lagi menahan semuanya. Tubuhnya gemetar. Air matanya telah kering karena terlalu banyak tumpah sejak pagi. Napasnya memburu. Dadanya sesak seperti dihimpit ribuan batu. Ruli kini benar-benar lemas di pelukannya. Matanya tertutup, hanya sesekali menggeliat kecil dan mengigau. "Ibu, jangan pergi." Suara Ruli itu seperti panah yang menusuk jantung Rina. Ia mencengkeram tubuh kecil anaknya lebih erat. Di sekelilingnya, dunia tetap berjalan seperti biasa. Teller masih sibuk mengetik. Satpam berdiri bersilang tangan. Nasabah sibuk dengan gawai, dan beberapa masih meliriknya dengan ekspresi jijik. Tak ada yang berubah. Tak satu pun menunjukkan sedikit belas kasihan. Sampai akhirnya, Rina berdiri. Langkahnya mantap meski tubuhnya lemah. Ia berdiri di tengah ruang tunggu yang dingin itu, memeluk Ruli yang tak bergerak. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena putus asa, tapi karena amarah dan perih yang tak bisa lagi ditahan. Lalu terdengarlah suaranya. Lantang, menggetarkan ruangan itu. "Apa salah saya hanya karena saya tidak berpakaian bagus? Apa salah anak saya hanya karena ia digendong oleh ibu yang kotor dan miskin seperti saya?" Semua orang terdiam sejenak. Suara Rina memecah suasana hening. Mata mereka menoleh, namun bukan dengan simpati, melainkan heran dan kesal karena gembel itu berani bersuara. "Anak saya hampir mati. Mati. Tapi kalian hanya tahu menutup hidung, mencibir, menertawakan. Di mana hati kalian?" Rina mengangkat sedikit tubuh Ruli yang sudah lemah tak bersuara. "Lihat ini. Lihat anak saya. Dia demam, dia sakit, dan saya hanya ingin menarik uang saya sendiri, bukan mencuri, bukan mengemis. Tapi yang saya terima hanya penghinaan, hanya tatapan seperti saya bukan manusia." Beberapa orang mulai membatin, merasa tak enak, tapi mereka tetap diam. Teller yang tadi mengejek Rina hanya menyilangkan tangan dan mencibir. "Kalau memang punya uang, tinggal tunggu aja prosedurnya. Jangan teriak-teriak. Ini bukan pasar," katanya sinis. Rina menatap wanita itu dengan mata yang basah dan penuh luka. "Kalau kalian ada di posisi saya, kalian pasti sudah menyerah. Tapi saya harus kuat, karena saya hanya punya anak saya. Kalian boleh hina saya, tapi tolong, jangan abaikan nyawa anak kecil ini." Tangisnya pecah. Ia terduduk di lantai marmer, memeluk Ruli sambil menangis sekencang-kencangnya, seolah menumpahkan semua rasa sakit yang dipendam selama bertahun-tahun hidup di jalanan. Namun apa balasan dari semua itu? Hanya cibiran. "Drama banget sih. Capek deh lihat orang kayak gitu bawa-bawa anak buat narik simpati. Pantes aja hidupnya kayak gitu. Mulutnya kasar." Rina menunduk. Tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena hatinya remuk. Ia sudah memberikan semuanya. Ia sudah berteriak, sudah jujur, sudah memohon. Tapi tetap saja, dunia tak melihatnya sebagai manusia. Namun di saat itu juga, pintu kaca bank kembali terbuka.
Seorang pria mengenakan jas hitam dan ID card kantor pusat BAN melangkah masuk, diikuti 2 orang staf lainnya. Di tangannya ada sebuah berkas besar dan sebuah dokumen validasi rekening. Semua mata kini tertuju padanya. Dan detik-detik berikutnya akan membuat seluruh ruangan itu membeku. Tangis Rina belum juga berhenti. Ia terduduk lemas di lantai bank, memeluk Ruli yang demamnya semakin tinggi. Ruang tunggu yang megah itu berubah menjadi tempat paling dingin dan menyakitkan dalam hidupnya. Setiap dindingnya memantulkan suara cibiran. Setiap sudutnya menolak keberadaannya. Namun di tengah kesunyian penuh luka itu, tiba-tiba terdengar suara pelan namun jelas, dering ponsel. Rina tersentak. Ia mengeluarkan ponsel kecil usangnya dari kantong dalam jaket yang sudah hampir sobek. Layarnya retak. Casingnya mengelupas. Ia tak ingat kapan terakhir kali benda itu berfungsi dengan benar. Tapi malam sebelumnya, ia sempat mengisi daya dari colokan warung kopi saat Ruli mulai demam. Tangannya gemetar saat membuka pesan singkat yang masuk. Pesan itu datang dari pihak Bank Pusat. Akun resmi, terverifikasi. Ibu Rina, permintaan penarikan dana 260 miliar rupiah. 260 miliar rupiah. Anda sedang diproses. Harap menunggu konfirmasi petugas cabang dalam waktu 5 menit. 260 miliar? Rina membeku. Awalnya ia mengira itu kesalahan. Tapi tidak. Nomor pengirimnya benar. Namanya tercantum di bagian atas. Bahkan ada nomor referensi resmi. Ia menatap layar itu cukup lama, hingga beberapa tetesan air matanya jatuh ke kaca retak ponsel tersebut. Seketika, suasana di ruangan itu berubah. Ternyata layar ponsel Rina, yang semula hanya ia tatap sendiri, kini terlihat oleh seorang pria yang berdiri di dekatnya, seorang staf muda dari bank yang baru datang. Ia mengintip dan langsung syok. Bu, maaf, boleh saya lihat sebentar? Tanyanya hati-hati. Rina mengangguk perlahan. Masih bingung. Pria itu membaca isi pesan dengan teliti. Lalu wajahnya langsung berubah panik. Ia berjalan cepat menuju teller dan supervisor. Pak, Bu, ini darurat. Nasabah atas nama Rina. Ini benar-benar valid. Pusat mengonfirmasi transaksi penarikan. Jumlahnya 260 miliar rupiah. Teller yang tadi mencibir membelalak. Apa? Mustahil. Gembel itu? Maksud saya, dia punya uang sebanyak itu. Supervisor langsung berdiri. Wajahnya pucat pasi. Beberapa nasabah yang mendengar percakapan itu ikut tercengang. 260 miliar. Astaga, yang benar aja. Dari mana orang kaya gitu bisa punya uang segitu? Jangan-jangan dia bukan orang sembarangan. Pintu kaca kembali terbuka. Masuklah seorang pria paruh-baya berpakaian rapi dengan ID card bertuliskan, Kepala Divisi Keuangan Khusus Bank Pusat Jakarta. Ia membawa map tebal dan langsung menghampiri Rina yang masih terduduk. Wajah pria itu berubah lembut saat melihat Rina. Ibu Rina? Saya Pak Hardi dari pusat. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan kami. Semua proses penarikan dana ibu sudah kami validasi. Tim kami sudah dalam perjalanan untuk membantu pengamanan dana dan pengawalan ibu. Suasana ruang tunggu langsung beku. Tak ada satupun suara. Yang terdengar hanyalah isak kecil dari Rina yang kini tak lagi percaya pada kenyataan yang sedang terjadi. Teller yang tadi menghina langsung tersungkur dalam rasa malu. Satpam yang mengusir Rina kini hanya bisa berdiri kaku. Wajahnya pucat. Maaf, Bu, saya nggak tahu. Rina perlahan berdiri. Meski matanya masih basah, kini ada sinar kekuatan di wajahnya. Saya tidak butuh dihormati karena uang saya. Saya hanya ingin anak saya tidak mati karena dunia terlalu sibuk menilai dari penampilan. Tangannya menggenggam erat tubuh Ruli. Ia tak peduli pada tatapan semua orang kini, karena akhirnya, untuk pertama kalinya hari itu, dunia mulai mendengarkan. Dan Rina, si wanita yang semula dianggap gembel, akan segera menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Tak lama setelah Pak Hardi dari kantor pusat menyampaikan berita mengejutkan itu, seorang pria bertubuh tinggi dan berkemeja licin tiba-tiba muncul tergesa dari tangga kantor. Jasnya rapi, dasinya mahal,
dan wajahnya tampak pucat seperti baru saja mendapat kabar buruk. Dia adalah manajer utama cabang bank tersebut, dan ketika melihat Rina, ia langsung menghentikan langkahnya. Wajahnya berubah, matanya membulat. Lalu, di luar dugaan siapapun, ia membungkuk dalam-dalam di hadapan Rina. Selamat datang kembali, Ibu Rina Handayani. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas perlakuan tidak pantas dari staf kami. Kami benar-benar tidak tahu bahwa Ibu akan hadir secara langsung hari ini. Ruangan langsung hening. Teller yang tadi mencibir mulai gemetar, menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap siapapun. Satpam yang mengusir Rina berdiri kaku seperti patung. Semua nasabah menahan napas, tak percaya pada apa yang baru saja mereka lihat dan dengar. Sementara itu, Rina hanya berdiri diam. Ia menatap manajer itu dengan wajah datar. Kenapa kau minta maaf baru sekarang? Setelah kalian tahu saya punya uang? Setelah kalian tahu saya bukan gembel, seperti yang kalian pikirkan. Manajer itu tertunduk, bibirnya bergetar. Kami, tidak bermaksud begitu, Bu. Kami sungguh menyesal. Pak Hardi dari pusat kemudian ikut bicara, memberikan penjelasan yang selama ini terkubur. Ibu Rina adalah istri dari mendiang almarhum Heru Santosa, pendiri PT Graha Energi Abadi, salah satu perusahaan energi terbesar di Asia Tenggara. Setelah suaminya meninggal 3 tahun lalu, seluruh saham dan aset atas nama beliau dialihkan ke Ibu Rina sebagai ahli waris tunggal. Semua mata membelalak. Nama itu bukan nama asing. PT Graha Energi Abadi dikenal sebagai raksasa industri yang masuk berita nasional, menguasai tambang, energi, dan properti besar. Namun Ibu Rina memilih menghilang dari sorotan media, memutus seluruh akses kemewahan, dan menjalani hidup sederhana. Semua aset ditahan atas permintaan beliau sendiri. Ia pernah berkata ingin mengenal dunia sebagai orang biasa, bukan istri konglomerat. Teller-teller mulai menangis pelan. Satpam menunduk, pipinya memerah. Para nasabah menatap Rina dengan campuran rasa bersalah dan kagum. Rina menatap mereka satu persatu. Kalian semua hanya melihat saya dari baju lusuh dan sandal jepit saya. Kalian tertawa, mencibir, bahkan menyuruh saya diusir. Padahal saya hanya ingin mengambil uang saya sendiri. Untuk menyelamatkan anak saya. Rina menarik napas dalam, lalu menatap wajah Ruli yang masih demam di pelukannya. Saya hidup di jalanan bukan karena saya jatuh miskin, tapi karena saya ingin tahu, apakah dunia ini masih punya rasa kemanusiaan. Ternyata, sangat sedikit. Tangis terdengar dari beberapa sudut. Seorang nasabah wanita muda yang tadi ikut mencibir, kini menunduk dan menyeka air matanya. Manajer bank lalu berkata dengan suara pelan, "Kami siap memproses seluruh kebutuhan Ibu. Ambulans sudah kami panggil. Kami juga akan mengurus semua keperluan medis Ruli." Rina mengangguk, lalu berkata tenang, "Terima kasih. Tapi bukan karena saya kaya. Melainkan karena sekarang kalian sadar bahwa tidak ada satupun manusia yang pantas diperlakukan seperti sampah hanya karena penampilannya." Pernyataan itu mengguncang semua hati. Dan hari itu, bukan hanya bank yang belajar, tapi satu kota yang akan mengingat hari ketika seorang wanita, gembel, membuka mata semua orang tentang arti hormat, kasih, dan kemanusiaan. Setelah suasana bank perlahan kembali tenang, Rina berdiri tegak di tengah ruangan. Tangannya masih memeluk erat tubuh Ruli yang semakin lemah. Sementara para petugas bank mulai sibuk menyiapkan administrasi dan memanggil ambulans sesuai permintaan dari kantor pusat. Namun sebelum ia meninggalkan tempat itu, Rina menoleh ke arah teller yang sejak tadi berdiri kaku di balik kaca loket. Perempuan itu, bernama Dita, teller muda yang dari awal bersikap sinis dan meremehkan, masih menunduk dalam. Wajahnya pucat, matanya merah menahan tangis. Ia tak pernah menyangka, perempuan yang tadi ia hina dengan kalimat, "Ini tempat orang kaya, bukan tempat minta-minta," ternyata adalah pemilik dana ratusan miliar rupiah yang kini membuat seluruh bank gempar. Rina melangkah pelan ke loketnya. Suara langkahnya menggema dan membuat ruangan kembali sunyi. Semua mata tertuju pada mereka berdua. "Ibu ingin memproses penarikan di ruangan VIP kami.
Tanya sang manajer dengan suara lembut, berusaha menyenangkan hati Rina. Tapi Rina mengangkat tangan pelan. Tidak, katanya tenang. Saya hanya punya satu permintaan. Manajer itu mengangguk. Saya ingin penarikan uang saya hari ini. Tetap diproses oleh teller yang tadi menghina saya. Seketika, suasana membeku. Dita mendongak perlahan. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar. Ibu, saya minta maaf. Saya benar-benar menyesal. Saya tidak tahu. Rina menatapnya, bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan yang dalam, penuh luka yang tak bisa dihapus dengan permintaan maaf singkat. Kamu menertawakan saya, menganggap saya kotor, gila, bahkan mengemis. Padahal saya hanya ingin mengambil uang saya sendiri untuk anak saya yang sedang sekarat. Dita mulai menangis. Tangisnya pecah tanpa bisa dibendung. Saya mohon maaf, Bu. Saya benar-benar menyesal. Saya hanya terbiasa menilai orang dari luar. Saya tidak tahu Ibu punya. Bukan soal uang, potong Rina tegas. Suaranya bergetar namun penuh kendali. Bukan karena saya punya 260 miliar lalu kamu minta maaf. Tapi karena kamu telah memperlakukan seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Seolah ia bukan manusia. Dita terisak, lalu menggenggam buku tabungan dan formulir yang sudah disiapkan. Tangannya gemetar saat mulai mengetik angka-angka besar di komputer. Para nasabah yang sebelumnya mencibir kini hanya bisa tertunduk. Malu bukan main. Tak ada yang berani berkata sepatah kata pun. Bahkan manajer bank pun hanya bisa berdiri di samping dengan wajah penuh penyesalan. Rina memperhatikan Dita yang kini mengetik dengan tangan gemetar. Setelah selesai memproses, Dita memberikan bukti transaksi dan membawa cek resmi yang harus ditandatangani. Ini cek penarikan atas nama Ibu. Tolong tanda tangani di sini. Rina menatap cek itu, lalu berkata lembut. Sekarang kamu tahu rasanya melayani orang dengan penuh ketegangan. Rasa itu, seharusnya kamu rasakan setiap hari, supaya kamu ingat, tidak semua orang yang berpakaian kotor itu hina, dan tidak semua yang pakai dasi itu benar. Dita tak sanggup menjawab. Ia menangis di tempatnya. Setelah menandatangani dokumen, Rina menerima bukti transaksi, lalu menoleh ke seluruh ruangan. Ia berkata lantang namun tenang. Saya bukan datang untuk mempermalukan siapapun. Tapi hari ini, saya ingin kalian semua belajar satu hal. Jangan pernah menghina orang yang sedang berjuang, apalagi seorang ibu. Karena bisa jadi, yang kalian remehkan hari ini, justru jauh lebih mulia dari kalian semua. Tak ada yang berani menatap matanya. Beberapa orang bahkan mulai ikut menangis pelan. Rasa bersalah membekap seluruh ruang. Hari itu, bukan hanya teller Dita yang belajar pelajaran hidup, tapi semua orang di bank itu akan mengingat hari tersebut sebagai hari di mana seorang wanita gembel datang dan mengajari mereka arti manusia sebenarnya. Langit sore itu tampak berbeda bagi Rina. Bukan lagi kelabu dan penuh beban seperti hari-hari sebelumnya, melainkan biru tenang, seolah semesta ikut tersenyum melihat langkah barunya. Sebuah ambulans mewah melaju cepat menuju rumah sakit swasta kelas atas di pusat kota. Di dalamnya, Ruli terbaring tenang di ranjang kecil, dengan selang infus dan oksigen terpasang rapi. Wajahnya masih pucat, tapi napasnya kini lebih stabil. Di sampingnya, duduk Rina, memegang tangan kecil anaknya sambil sesekali membelai lembut rambutnya. Nak, kamu akan baik-baik saja sekarang. Ibu janji, kamu akan sembuh. Bisik Rina dengan mata berkaca-kaca. Sesampainya di rumah sakit, pintu IGD langsung dibuka oleh tim medis yang sudah bersiap sejak menerima kabar kedatangan mereka. Tanpa menunggu proses rumit, Ruli langsung dibawa ke ruang perawatan intensif dengan fasilitas terbaik. Dokter spesialis anak dan tim ahli segera menangani. Rina hanya bisa berdiri di depan kaca ruang perawatan, menggenggam kedua tangannya kuat-kuat, sambil berdoa dalam hati. Beberapa jam kemudian, seorang dokter keluar dan berkata dengan senyum hangat, Ibu Rina, kondisi Ruli cukup stabil sekarang. Kami akan terus memantau dan memberikan perawatan maksimal. Terima kasih sudah membawa dia tepat waktu. Air mata Rina kembali tumpah. Tapi kali ini bukan karena sedih,
melainkan karena lega. Beberapa hari kemudian, Ruli kini bisa tersenyum lagi. Tubuhnya mulai pulih. Wajahnya tak lagi pucat. Ia bahkan sempat bercanda kecil dengan perawat yang memberinya boneka robot. Rina hampir tak percaya. Anak yang beberapa hari lalu nyaris kehilangan nyawa, kini duduk di ranjang dan kembali memanggilnya, "Ibu." Namun Rina tahu, perjuangan ini tidak bisa berhenti hanya sampai di situ. Ia teringat betapa sulitnya hidup sebagai ibu miskin. Terlalu banyak pintu tertutup. Terlalu banyak mulut yang meremehkan. Terlalu banyak manusia yang hanya melihat dari luar tanpa tahu perjuangan di baliknya. Maka, di tengah pemulihan Ruli, Rina mengambil keputusan besar. Ia menghubungi pengacaranya, lalu mengurus pembentukan Yayasan Ruli Pelita Ibu, sebuah lembaga sosial yang fokus membantu ibu-ibu miskin dan anak-anak terlantar agar bisa mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan penghidupan layak. "Saya tidak ingin ada ibu lain yang harus berlutut di ruang publik hanya karena ingin anaknya sembuh," kata Rina dalam konferensi pers peluncuran yayasan. Media mulai meliput kisahnya. Beberapa stasiun televisi nasional menampilkan potongan video saat Rina dihina di bank, yang diam-diam direkam oleh seorang nasabah, dan membandingkannya dengan sosok Rina hari ini, berdiri tegar dengan blus putih sederhana, memeluk Ruli yang sehat, dan didampingi tim profesional. Netizen pun ramai mengangkat kisah itu. Namun bagi Rina, yang paling penting bukan popularitas atau simpati publik, melainkan satu hal. Bahwa ia berhasil membalik luka menjadi cahaya. Bahwa ia berhasil menyelamatkan anaknya, bukan dengan kekayaan, tapi dengan keteguhan hati seorang ibu. Di lorong rumah sakit, malam itu, Rina menggenggam tangan Ruli sambil menatap bintang di luar jendela. "Kita tidak miskin, Nak. Kita hanya sedang diuji dan sekarang, kita akan bantu banyak ibu lain yang sedang diuji juga." Dan dengan langkah baru itu, hidup Rina dan Ruli benar-benar dimulai kembali. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian di bank yang mengubah segalanya. Kini, Rina bukan lagi wanita lusuh yang dicibir dan diusir. Namanya mulai dikenal publik sebagai ibu tangguh yang membawa pelajaran berharga bagi dunia. Namun Rina tetap sama, sederhana, tidak sombong, dan penuh kasih. Hari itu, ia diundang menjadi narasumber dalam sebuah wawancara khusus di stasiun televisi nasional. Duduk di sofa ruang studio yang hangat, mengenakan baju polos berwarna lembut, Rina tampak tenang. Di sampingnya, Ruli yang sudah pulih sepenuhnya duduk dengan senyum manis, memeluk boneka robot kesayangannya. Sang pembawa acara memulai dengan pertanyaan lembut. "Bu Rina, apa yang ingin ibu sampaikan kepada mereka yang pernah menghina ibu dulu, ketika ibu datang ke bank hanya dengan pakaian lusuh?" Rina diam sejenak. Wajahnya tenang. Matanya menatap kamera dengan lembut. Lalu ia berkata, "Saya tidak marah pada mereka. Saya hanya ingin mereka tahu bahwa baju kotor tidak berarti hati kami juga kotor. Bahwa menjadi miskin bukan berarti pantas